Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa bertemu di pertemuan keempat mata kuliah pengolah citra. Di pertemuan keempat ini kita akan bahas tentang konsep histogram pada citra. Kalau pertemuan ketiga kemarin kita sudah bahas tentang konversi RGB, konversi gambar RGB ke citra grayscale maupun ke citra linear, black and white. Di pertemuan ini kita akan bahas tentang histogram, apa yang dimaksud dengan histogram, tujuan pembuatan histogram itu apa, dan konsepnya bagaimana, teorinya bagaimana, serta bagaimana implementasinya dalam bahasa pemrograman kita akan pelajari hari ini. Nah, pertama, apa sih histogram itu? Mungkin ada yang belum pernah tahu. Kalau pernah mengikuti mata kuliah statistik, biasanya istilah histogram itu dikenal dalam istilah statistik, dalam data. Jadi histogram itu sebenarnya sama atau hampir mirip dalam tampilan bar ya. Di pertemuan kemarin kita belajar pertemuan kedua tentang grafik menampilkan gambar bar dan pie 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau kita lihat di sini histogram adalah gambar bar. Dari gambar ini mungkin ada yang bisa jelaskan maksud dari histogram itu apa? Silakan kalau sudah ada yang tergambar dari hanya melihat gambar ini. Mungkin ada yang tahu. Silakan boleh menjawab. Kira-kira ada yang tahu tentang maksud gambar ini? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya? Yang pasti kalau tampilan gambar seperti ini itu kan ada vertikal dan horizontal. Kalau kita perhatikan di sini ada yang ke samping dan ke atas ya. Vertikal itu ke atas, horizontal itu ke samping. Kalau biasanya disebut sumbu X, sumbu Y. Kalau kita lihat di sini sumbu X jumlahnya adalah ini ada 250 lebih dikit, yaitu 255. Ada yang masih ingat 255 itu kebanyakan kalau dalam gambar itu apa? 255 itu adalah nilai piksel dalam setiap gambar ya, karena 8 bit ada 255 dari 0 sampai 255. Jadi ke samping ini adalah piksel. Nah, yang ke atas atau sumbu Y ini apa? Sumbu Y ini adalah untuk menampilkan jumlah kemunculan piksel tersebut. Jadi histogram itu menampilkan frekuensi atau intensitas piksel itu muncul berapa kali. Dari piksel 0 sampai piksel 255. Di sini ada, karena gambarnya ini adalah gambar RGB, jadi ada layer red, green, dan blue sama totalnya. Jadi kalau cuma di gambar red ini kita lihat layer merah itu piksel berapa saja yang frekuensi munculnya sekian, seperti itu. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya untuk akan kita pelajari di slide selanjutnya. Tujuannya itu apa? Untuk mengetahui tujuan dari pembuatan histogram itu seperti ini. Untuk definisi, histogram adalah informasi yang penting mengenai citra digital, itu sudah pasti ya. Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu dalam citra. Kalau kita lihat di sini ada contoh gambar. Ini gambar yang paling sering yang sering muncul dalam belajar pemrograman citra ya. Ini sebenarnya gambar Lena, nama seorang. Ini gambar RGB, tapi contohnya ini gambar grayscale karena untuk menampilkan histogram biar yang muncul satu layer saja. Kalau RGB nanti ada 3 layer. Histogram citra merupakan diagram yang menggambarkan distribusi frekuensi nilai intensitas piksel dalam suatu citra. Sumbu horizontal merupakan nilai intensitas piksel, sedangkan sumbu vertikal merupakan frekuensi atau jumlah piksel. Yang samping ini adalah pikselnya, yang ke atas itu adalah frekuensi kemunculannya. Kalau Mas lupa,
Saya jelaskan lagi, tiap gambar itu kan ada ininya, namanya, kalau kita klik properties itu kan ada pixelnya itu. Standarnya 600 kali 400 pixel, artinya itu adalah 600 baris, 400 kolom, 600 ke bawah, 400 ke samping. Dan setiap pixel itu, contohnya pixel ini posisi baris pertama, kolom pertama itu isinya ada berapa, itu setiap pixel itu terdiri dari 0 sampai 255. Yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin ya. Kalau gambar grayscale itu antara 0 sampai 255, tapi kalau gambar biner, kalau nggak 0 dan 1. Jadi ketika kita konversi gambar grayscale ke biner, ya kita tinggal kasih di tengah, ketika lebih dari batas menjadi 1, ketika lebih kecil dari batas menjadi 0. Nah, histogram itu seperti ini. Menggambarkan intensitas atau kemunculan berapa pixel itu muncul berapa kali. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui kualitas citra. Bagaimana bisa histogram itu untuk mengetahui kualitas citra? Nah, ini ada 3 karakteristik citra histogram. Sebenarnya ini ada 4 ya, saya salah tulis. Ada 4 kemungkinan pengelompokan karakteristik citra berdasarkan histogram. Yang pertama istilahnya warna gelap, warna terlalu gelap, warna terlalu terang, warna dengan kontras rendah, dan warna merata. Kalau kita sebagai manusia punya indera penglihatan dan punya indera akal, jadi sudah gampang untuk mengetahui citra ini gelap atau terlalu terang itu dari melihat saja. Masalahnya kalau komputer, nah komputer itu kan nggak punya indera penglihatan ya. Komputer hanya bisa membaca data. Jadi histogram ini untuk melatih komputer membedakan apakah citra itu warna gelap, warna terang, warna dengan kontras rendah, atau warna merata. Nah, ini bagian dari pre-processing dalam pengolahan citra. Sama seperti kalau kita belajar data mining atau data science atau data big data gitu ya. Kalau kita punya data ingin kita proses, sebelum masuk ke proses itu ada pre-processing. Data itu diperbaiki dulu, ada yang kosong-kosong dihilangkan, ada karakter-karakter koma, titik, kata imbuhan biasanya dihilangkan. Nah, sama seperti itu dalam pengolahan citra itu, sebelum masuk ke proses, data gambar itu diperbaiki citranya, bisa dengan melalui histogram dan lain sebagainya. Nah, secara histogram citra dibagi menjadi 4, warna gelap, warna terang, dan kontras rendah, warna merata. Kalau manusia bisa langsung melihatnya dari cara melihat langsung, tapi kalau komputer nggak bisa, tapi bisanya melalui histogram. Kok bisa? Contohnya seperti ini. Yang pertama citra gelap. Citra dengan kualitas gambar gelap gitu ya. Citra gelap merupakan citra yang memiliki banyak pixel dengan nilai intensitas mendekati 0. Jadi kalau ada sebuah gambar dengan gelap, terlalu gelap gitu ya. Kalau kita tampilkan dalam bentuk histogram, ini contoh gambar grayscale karena biar cuma satu layer gitu ya. Jadi ada gambar grayscale terlalu gelap, itu komputer bisa mendeteksi bukan dengan cara melihat. Kalau kita bisa lihat, oh ini terlalu gelap. Tapi kalau komputer nggak seperti itu ya. Komputer membaca data yang muncul dari histogram. Caranya bagaimana? Dilihat data histogramnya. Ini data histogram gambar citra gelap itu. Kalau kita tampilkan histogramnya seperti ini. Ini kosong. Nah, bar atau pixel yang sering muncul itu hanya muncul di mendekati 0, di sebelah kiri. Jadi kenapa seperti itu ya? Karena gambarnya gelap. Gambar gelap itu mungkin nggak sampai, kalau 0 itu paling gelap, mungkin sampai sini ya, 90-80 itu masuk nih. Kenapa hanya barnya muncul di sini ya? Karena citranya, isi pixelnya itu antara 0 sampai 80 ini. Sehingga gambarnya menjadi gelap. Dia nggak ada gambar di yang bagian putih yang mendekati 255. Nah, ini definisi citra gelap, yaitu ketika histogramnya itu mendekati 0 atau cenderung mengelompok di sebelah kiri. Nah, ketika seperti ini, baru komputer bisa membedakan, bisa mengetahui bahwa citra itu adalah terlalu gelap. Jadi komputer juga bisa memperbaiki. Jadi nanti kita akan belajar tentang histogram equalization, yaitu memperbaiki gambar dengan bagaimana membuat citra yang mengelompok di belah kiri ini menjadi merata. Nah, itu ada teorinya, ada metodenya juga. Bisa dibagi, bisa
bagi per ini dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya di histogram equation. Di materi ini kita hanya bahas tentang definisi saja. Terus citra terang, sama seperti yang tadi kebalikannya, kalau barnya itu mengelompok di sebelah kanan, contohnya di sini antara 150 sampai 250, itu menandakan bahwa citranya terlalu terang. Nah, komputer bisa tahu dari cara membaca histogram gambar tersebut. Jadi ada 4 tipe gambar ya, karakteristik gambar. Yang pertama citra gelap, yang kedua citra terang, yang ketiga itu adalah tadi sebelah kanan, sebelah kiri. Yang ketiga berarti bisa ditebak sebelah mana? Barnya berada di tengah ya. Nah, ketika barnya itu berada di tengah, itu artinya citra dengan kontras rendah. Berada di tengah itu bukan berarti baik juga, tapi masih kurang baik. Citranya kurang jelas. Jadi ketika citra itu mengelompok di rank dengan intensitas yang sempit, berada di tengah atau di agak ke kiri ke kanan, tapi nggak merata, itu istilahnya dengan citra kontras rendah. Itu juga masih kurang sesuai. Yang baik adalah yang bagaimana? Yang terakhir yaitu citra dengan kontras tinggi. Citra dengan kontras tinggi itu ketika citra atau histogramnya itu merata di semua piksel. Nah, ketika histogram ini merata di semua piksel, kita lihat gambarnya lebih jelas daripada 3 citra sebelumnya. Merata itu maksudnya hampir dari piksel 0 sampai piksel 255 itu ada frekuensinya itu ada. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang histogram citra. Belum, Pak. Belum ya? Dari saya, Pak. Dari saya, Pak. Iya, silakan. Iya. Ya, silakan. Baik. Citra bisa dikatakan contohnya tadi kontras tinggi, rendah ataupun merata itu dibagi 3 atau memang frekuensinya itu langsung contohnya kalau ada 10 berarti 10 ke kanan semua gitu ya, Pak. Maksudnya 10? Itu tadi pikselnya. Pikselnya kan pikselnya. X-nya itu mengarah ke arah sana semua gitu, Pak, ke kanan semua gitu. Iya. Iya. Jadi ketika citra itu terlalu gelap, itu nanti logikanya kan otomatis nilai piksel itu ketika 0, nilai piksel 0 itu kan artinya sangat gelap, warna hitam. Nanti 1 agak putih, 2 agak putih, sampai ke 250 itu warna putih. Nah, ketika dia mengelompok di sebelah kiri, otomatis ketika gambar itu terlalu gelap, otomatis citranya nggak mungkin mengarah ke 200 yang lebih tinggi dari 100 gitu ya. Otomatis dia mengelompok di sebelah kiri atau mendekati 0. Itu citra gelap. Kalau ada salah satu piksel di tengah gitu, Pak, nggak mungkin ya, Pak ya? Ya mungkin saja, mungkin ada cuma 1, tapi kan pengelompokan lebih besarnya berada di sini. Nah, berarti itu bisa dikatakan citra gelap gitu ya, kalau seandainya ada 1. Iya, masih dikatakan citra gelap ketika sebagian besar masih berada di mengelompok di sebelah kiri. Seperti itu. Oke, Pak, baik, terima kasih. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Mau nanya, Pak. Ya. Misalkan nih Pak, dia posisi yang dari histogramnya itu dia tuh merata, tapi posisinya itu yang grafiknya itu dia di bawah, maunya nggak nyampe kayak atas kayak gitu. Tapi merata itu masih tergolong citra kontras tinggi apa enggak, Pak? Ketika dia merata tapi nggak tinggi, ada yang bisa jelaskan kenapa nggak tinggi? Ini kan tergantung dengan namanya apa? Kerapatan piksel itu. Kalau HD, Full HD itu, saya lupa istilahnya. Ini kemunculan ini kan artinya tergantung dengan jumlah banyak pikselnya kan. Jumlah banyak piksel itu kan tergantung dengan kualitas gambarnya. Kualitas gambarnya itu kalau kualitas gambarnya pikselnya kecil, artinya kan otomatis nggak terlalu tinggi, mungkin cuma 600 gitu. Ya itu tetap disebut citra dengan kontras tinggi ketika merata walaupun nggak sampai tinggi, nggak mempengaruhi.
Yang mempengaruhi ketinggian ini adalah kualitas gambarnya. Ketika gambarnya itu HD kan 1000 HD itu 1200 ya berapa ya? Saya nggak hafal. Dikali 800. Ya tinggal dikalikan 1200 kali berapa itu kan udah puluhan ribu pikselnya jumlahnya. Ketika gambarnya kecil cuma 200 kali 100 itu kan cuma 1 2 3 10.000. Jadi kemungkinan nggak sampai atas ini. Jadi yang mempengaruhi itu kualitas gambarnya. Tapi kalau dia itu grafik histogramnya itu merata, dia tetap disebut dengan kontras tinggi. Yang mempengaruhi tinggi rendahnya itu adalah kualitas gambarnya. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah, sekarang sudah ngerti kan tujuan dari pembuatan histogram itu apa, terus perbedaan gambar dilihat dari sudut pandang histogram. Selanjutnya teori dalam histogram itu sebagian sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau teorinya seperti ini, untuk penjelasan lebih mudahnya bisa saya tampilkan di slide selanjutnya. Ini contoh. Nah ini kalau citranya cuma pixelnya ini 4x4, 4 baris 4 kolom, gambarnya kecil seperti ini ya. Nah ini contohnya. Cumanya ada gambar 4x4, 4x4 pasti sangat kecil ya. 4 piksel kali 4 piksel gitu ya. Nggak kelihatan kalau di gambar. Ini hanya contoh untuk biar menjelaskan bagaimana proses menampilkan histogram biar lebih mudah. Contohnya ada gambar 4x4, tadinya kan 600 kali 400, 1200 kali 800 gitu. Dengan isian pikselnya itu antara 0 sampai 9. Kalau standar Citra kan antara 0 sampai 255 ya. Ini biar lebih mudah ditampilkan isian citranya itu antara 0 dan 9. Ini gambarnya seperti gambar metrik ya. Jadi intinya sih perkalian proses metrik ya. Kalau kalian pelajari di pemrograman dasar tentang perkalian metrik, penjumlahan metrik, nah akan mudah mengikuti di pengolahan citra karena sama-sama metrik, pengolahan data metrik. Nah di sini untuk merubah gambar ini menjadi histogram, caranya bagaimana? Caranya dicek satu-satu. Baris ke-1, kolom ke-1 itu angkanya berapa? 2. 2 itu muncul berapa kali? Kalau kita lihat di sini 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 muncul 6 kali. Jadi ini di pixel kedua munculnya 6 kali. Terus dicek lagi baris ke-1, kolom kedua, itu angkanya 3. 3 muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. Sampai seterusnya, sampai terakhir. Ya. 3 muncul 5 kali, 4 muncul 4 kali, 5 muncul sekali, 6, 7, 8, 9, 0. Nah ini teori proses penampilan histogram. Sama sih di materi selanjutnya, untuk menampilkan gambar grayscale dalam bentuk histogram itu ada 2 cara. Yang pertama dengan library atau fungsi, yang kedua dengan manual. Tugasnya nanti yang manual ya. Kalau yang dengan fungsi tinggal panggil fungsinya, jadi sangat mudah. Fungsinya itu apa? Fungsinya dengan memanggil image histogram, imhis dalam kurung nanti nama filenya. Contohnya seperti ini. Ini saya kasih contohnya dalam bentuk MATLAB saja. Ini ada gambar kameramen. Ini gambar bawaan MATLAB ya. Jadi lokasinya itu berada di MATLAB 2015 Toolbox Image Data. Di folder ini nanti ada banyak gambar default MATLAB ya yang bisa kalian pakai. Nah kalau kita menggunakan gambar default MATLAB kita nggak perlu mendeklarasikan lokasi C partisinya ya, langsung kita panggil nama filenya kameramen detektif karena itu gambar default. Ini contoh penampilan histogram gambar grayscale ya, biar cuma 1 layer, nggak perlu menampilkan 3 layer. Kameramen detektif, kita menggunakan subplot 1, 2, 1. Artinya adalah baris 1 baris 2 kolom. Saya mau dulu. Nah, ini subplot 1, 2, 1 artinya 1 baris, 2 kolom, posisi pertama.
122 itu artinya 1 baris, 2 kolom, posisi kedua. Yang pertama kita pakai image show, ini muncul gambar kamera induktif. Yang kedua kita pakai image histogram, image his, nanti akan muncul histogramnya. Kalau di sini kita lihat ya termasuk citra kontras tinggi ya, karena merata ada di semua citra walaupun agak banyakkan di tengah sama di kiri. Masih bisa diperbaiki. Nanti ada metode untuk memperbaiki kualitas citra berdasarkan histogram biar merata. Nanti di materi image enhancement ya, bagaimana memperbaiki citra. Ini untuk metode menggunakan fungsi dari MATLAB. Jadi kita tinggal panggil. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana secara manual, dan tugas keempat ini menampilkan manual. Saya sebelumnya ini contoh untuk menampilkan histogram gambar RGB di MATLAB. Ini citra asal, ini juga citra bawaan dari MATLAB, namanya byflash.png. Terus ini untuk layer pertama itu variabel R, layer kedua variabel G, layer ketiga variabel blue. Ini artinya ini baris, kolom, layer 1, layer 2, layer 3. Terus kita tampilkan dengan histogramnya. Image show dan image his. Kalau diperhatikan ini ada 3 baris, 3 kolom ya. Kalau di sini kita lihat subplot 3, 3, 4, artinya 3 baris, 3 kolom posisi keempat, ini posisi kedua, posisi ketiga, kelima, keenam, ke-8, ke-9. Mungkin yang masih bingung 3 baris, 3 kolom itu untuk posisikan yang banyak, 3 baris ke bawah, 3 kolom ke samping, posisinya itu ini posisi pertama, kedua, ketiga, keempat. Makanya di sini dia yang pertama itu langsung 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi bentuknya itu zigzag seperti ini. Makanya di sini nggak ada posisi 1 dan posisi 7 ya. Yang pertama itu 4, terus 2, terus 2, terus 3, 5, 6, 8, 9. Ini menampilkan histogram gambar RGB di MATLAB. Nah, untuk manualnya bagaimana? Kalau dalam manual, saya nggak kasih contoh, saya kasih contohnya dalam bentuk, seumpama ada data X ini. Data X itu isinya pixel-pixel, ini hanya contoh pixel saja. Contohnya di sini adalah ada data 10, 20, 30, 40, 50. Ada banyak data, tapi frekuensi atau variansinya kan cuma 10, 20, 30, 40, 50. Caranya dengan menggunakan fungsi kategorikal, variabel X, variansinya itu 10, 20, 30, 40, 50. Dengan kategorikal ini, dia langsung menghitung sendiri. 10-nya ada berapa kali, 20 berapa kali, 30 berapa kali, 40 5 kali. Berapa kali gitu ya. Terus ini untuk menampilkan judul di bawahnya ini 10, 20, 30, 40, kita pakai his, variabel C, kategorikal, nanti akan muncul dalam bentuk histogram seperti ini. 10 muncul 5 kali, 20 muncul 5 kali, 30 muncul 4 kali, 40 muncul 2 kali, 50 muncul sekali. Ini contoh plot histogram manual. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum? Saya lanjutkan di tugasnya. Praktek untuk menunjukkan pemahaman kalian. Jadi kalau bisa sih saya sarankan diskusi dengan temannya biar saling paham gitu ya. Kalau nggak paham bisa temannya yang paham bisa jelaskan. Yang pertama cari gambar grayscale apa saja. Tugas yang nomor pertama cari gambar grayscale apa saja, bisa kalian ambil dari HP kalian atau dari internet. Terus kalian tampilkan histogramnya, terus cek apakah dia masuk ke citra terang, gelap, kontras rendah atau kontras tinggi. Yang kedua, yang tadi tampilkan histogram sebuah gambar grayscale dengan manual tanpa fungsi image. Nah, itu tugasnya cuma 2 saja.
karena di sini cuma pembahasan tentang konsep histogram ya. Terus buat laporan dalam bentuk screenshot, outputnya di screenshot ya. Jadi beberapa ada yang shortcode-nya itu screenshot, tapi gambarnya itu pecah gitu, nggak kebaca. Jadi kalau bisa shortcode-nya itu lampirkan dalam bentuk teks. Standarnya shortcode itu teks dengan format font-nya Courier New ya. Font-nya Courier New miring atau italic, ukurannya 11 atau 10, kecil nggak apa-apa. Tapi tetap bisa dibaca kalau menggunakan font Courier New. Jadi kalau bisa kumpulkan dalam bentuk dokumen, PDF atau Word. Karena kemarin ada yang mengumpulkan dalam bentuk .m atau file MATLAB-nya yang dikirim. Jadi kalau file MATLAB-nya yang dikirim, saya ngoreksinya harus download dulu, buka MATLAB dulu gitu ya. Agak ribet ya, jadi nggak perlu mengirimkan file MATLAB-nya, apalagi screenshot semuanya dari shortcode sama output-nya, tapi gambarnya pecah, jadi nggak kebaca gitu ya. Kalau nggak, shortcode-nya ketutupan gambar. Jadi bukan seperti itu. Buat pengumpulannya itu, standar pengumpulan tiap tugas tentang pemrograman itu, teksnya itu, shortcode-nya itu dilampirkan dalam bentuk teks, yang di screenshot itu hanya output-nya saja, kalau ada output-nya. Nah, kumpulan dikumpulkan di form tugas 4. Untuk kehadiran, jangan lupa kehadiran hari ini dari klik tombol online di e-kampus. Kalau sebelum-sebelumnya itu dari pengumpulan tugas. Saya tambahkan, mungkin ada beberapa yang punya kendala dalam menggunakan MATLAB. Saya kasih contoh menampilkan gambar dengan Python. Karena saran saya sih kalau nggak pakai MATLAB, pakai Python ya. Itu dua bahasa pemrograman yang paling umum dipakai. Ketika dia paling umum dipakai, referensinya akan lebih banyak daripada bahasa pemrograman lain. Ada pengolah citra yang menggunakan JavaScript, ada yang menggunakan Visual Basic, Delphi, atau bahkan PHP, tapi referensinya nggak sebanyak daripada dengan bahasa pemrograman MATLAB sama Python. Saya kasih contoh menampilkan gambar dengan Python. Untuk yang belum pernah pakai Python, kalian harus install dulu. Saya kasih link untuk instalasi di Windows-nya. Ini contohnya, saya download terbaru. Filenya sangat ringan. Kalau Python itu kita mungkin hanya cuma 26 MB. Karena yang kita download hanya pemrogramannya sama IDE-nya. IDE-nya seperti terminal kalau bawaan. Jadi saya sarankan pakai Visual Studio Code. Salah satu IDE paling populer sekarang itu ya Visual Studio Code. Mengalahkan Atom atau sebelumnya itu Notepad++ dan lain sebagainya. Sekarang yang lagi ramai Visual Studio Code. Karena banyak plugin yang bisa membantu. Dari auto text, bagaimana biar auto text seperti dulu dalam BBM itu ya, auto text isi otomatis itu. Ini contoh menampilkan gambar di Python menggunakan OpenCV. Ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan OpenCV. Nah, ini kelebihan dari Visual Studio Code itu warna teksnya berbeda-beda. Jadi lebih enak dilihat, setiap variabel itu warnanya beda-beda. Ini juga plugin namanya. Saya lupa pluginnya apa. Pertama kita import di OpenCV. Nah, perbedaannya MATLAB sama Python itu, kalau Python kita pengen menggunakan fungsi apapun itu nggak ada. Jadi kita harus install dulu. Nah, kalau MATLAB kan semua fungsi dan library itu sudah dimasukkan ke dalam masternya, jadi makanya sangat besar, jadi 7 GB. Tapi kalau Python, kita hanya install pemrogramannya saja, jadi kalau kita menggunakan fungsi seperti OpenCV ini, kita harus install lagi. Menggunakan perintah pip install OpenCV Python. Pip itu artinya paket installer Python. Seperti ini. Kalau sudah, baru kita import, artinya kita import library OpenCV, namanya CV2. Kita baca menggunakan image sama, tapi kita tambahkan cv2.imageRead, imread, terus pakai image show. Tambahannya di sini menunda Windows terdestroy, pakai wk sama distro Windows. Ini contoh menampilkan gambar dengan OpenCV dengan Python. Contoh yang lain adalah menggunakan Matplotlib. Sama seperti di MATLAB itu kan ada subploid. Di Python ada Matplotlib dan skimage untuk menampilkan gambar. Nah, sebelumnya juga kita harus install dulu menggunakan perintah pip install Matplotlib.
dan pip install SKID image. Kalau sudah keinstall baru kita import atau menggunakan form import.io. Ini untuk mengambil layer merah, biru, dan hijau. Terus kita menggunakan perintah subplot. Perbedaannya di sini kita deklarasikan dulu end kolomnya berapa, row barisnya berapa, 2x2, baru ditampilkan gambarnya. Hampir mirip, jadi nggak ada perbedaannya dikit sih di MATLAB sama Python. Ini contoh menampilkan gambar RGB layer red, green, blue menggunakan Python. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Iya Pak, ada Pak. Mohon maaf Pak, kalau untuk tugas yang pertama, kita berarti menampilkan subplot dalam satu figur itu berarti ada 2 plot gitu Pak dalam satu figur ya. Contoh gitu kan ya, kalau tadi kan kita punya gambar grayscale gitu kan ya. Nanti yang plot yang kedua dalam satu figur itu langsung detect gitu, citra terang atau gelap gitu. Begitukah? Enggak, manual saja, ditentukannya itu manual. Oh, berarti penentuannya manual gitu ya? Iya. Saya pikirnya langsung auto gitu. Ada tulisan citra terangnya. Enggak. Berarti dikasih penjelasan di laporannya gitu ya, Pak? Ya, boleh dikasih penjelasan di laporannya, boleh ditaruh di judulnya bahwa citra ini itu termasuk citra gelap, terang, atau kontras tinggi, kontras rendah. Kalian perhatikan di histogram yang muncul. Itu saja sih. Oke, baik Untuk Pak. Terima kasih. kalau deteksi langsung nanti di metode materi selanjutnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan, termasuk juga masalah tugas pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Buat tugas yang kemarin, saya source kodenya itu saya SS doang, nggak dibikin lampiran kayak kalau bentuk sebelumnya nggak apa-apa. Kalau sebelumnya nggak apa-apa ya. Baru saya jelasin karena saya juga baru jelasin di pertemuan kali ini. Saya kira sudah paham sih karena hampir semua mata kuliah yang ada pemrograman kan pasti mengumpulkan tugas ya. Saya kira sih sudah ngerti tentang aturan pengumpulan tugas dengan shortcut sih. Tapi ternyata masih banyak yang langsung kirimkan dalam bentuk gambar, bahkan ada yang mengirimkan file ke MATLAB-nya. Jadi saya jelaskan aturan formal gitu ya. Kalau tugas itu mata kuliah apapun, kalau dosennya memerintahkan untuk mengumpulkan tugasnya dalam bahasa pemrograman itu, ya aturan standarnya sih shortcut itu dilampirkan dalam bentuk teks, jangan kalian ambil screenshot dalam bentuk gambar, karena itu kan kadang nggak kebaca kalau pecah gitu ya. Standarnya sih pakai teks, di copy dalam bentuk teks, di paste, font standar. Kalau font tulisan normal dalam laporan itu kan Times New Roman, tapi kalau font shortcut itu standarnya Courier New, italic, ukurannya itu 10, kecil, biar kalau shortcutnya panjang itu nggak ngabisin berlembar-lembar. Terus spasinya juga 1 sih, saya belum tambahkan sini, spasinya 1 saja. Seperti itu. Ya, Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ini karena hari libur, jadi saya bisa Zoom dengan Zoom ya, biasanya dengan YouTube. Tapi saya kira nggak ada kendala. Mohon maaf Pak, untuk tugas pertemuan 3 dikumpulin di mana ya Pak? Soalnya e-booknya nggak ngirim link tugas pertemuan 3. Oh, mungkin ada yang belum tahu, jadi saya jelaskan lagi. Semua tugas itu kalian lihat di website saya ya. Semua tugas, materi, dan rekaman perkuliahan itu ada di website saya. Website saya kan selalu muncul dari boot balasan itu ya. Ini, terus kalian klik menu kelas kalian semester 4, kelas pengolahan citra 19F1. Nah, di sana ada semua form pengumpulan tugas. Selama form itu masih ada, kalian masih boleh mengumpulkan. Nanti kalau sudah waktunya UTS, linknya akan saya hilangkan. Jadi nggak bisa. Selama ini masih ada, sebenarnya tugas 1 nih kan, linknya kan masih ada. Jadi
belum mengumpulkan tugas 1, silakan kumpulkan. Link tugas 2 di sini juga sudah ada, tinggal klik. Jadi semuanya di sini ya. Saya kira lebih mudah daripada kalau mengumpulkan lewat e-kampus, kalian harus login dulu, terus milih pertemuan keberapa, agak rumit ya. Jadi saya gunakan ini sih, menurut saya lebih ringkas, dan saya juga lebih mudah ngoreksinya. Dan tinggal pilih pertemuan keberapa. Kalau pengen lihat rekaman perkuliahannya, ya klik rekaman perkuliahan, materi PPT itu PowerPoint yang saya pakai. Silakan download di sini. Permisi Pak, saya mau nanya, kalau saya ngumpulin tugas lagi yang tugas 2, 3, soalnya ada yang mau direvisi, boleh ya? Jadi ini format kayak gini namanya format praktikum sih. Jadi kalau di kampus saya dulu praktikum itu seperti itu. Jadi semua tugas itu boleh direvisi. Kalau dulu praktikum sih manual ya, jadi saya harus cari-cari dosennya, bimbingan, ngumpulin tugas, terus kalau direvisi saya balik lagi, ngerevisi, ngeprint lagi. Kalau dulu tiap laporan tugas harus ngeprint ya, jadi berlembar-lembar kertas yang harus dikerjakan. Kadang juga ada tulisan tangan. Nah, revisi, nah itu gunanya saya nggak hapus link sama terakhir UTS ya, karena kalau mata kuliah saya, kenapa di bootnya saya kasih feedback. Jadi feedback itu isinya adalah kalau ada perbaikan apa sebelah mana yang diperbaiki, kalian boleh ngerevisi, nanti nilainya juga berubah. Karena kadang kalau kalian mengumpulkan tugas saja terus dosennya nggak ada feedback, kalian juga nggak tahu kan yang benar itu yang mana. Kalau saya itu benar itu benarnya sebelah mana, kalau saya salah itu salahnya sebelah mana, kan nggak tahu. Jadi evaluasi dari itu makanya saya buat WhatsApp untuk saya kasih feedback masing-masing, sehingga masing-masing tahu ada kesalahan di sini, perbaikannya bagaimana. Terus kalian boleh kumpulkan lagi. Seperti itu. Ya, ada Oke, lagi Pak. yang mau Mohon ditanyakan? maaf, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak, kalau untuk revisian, apabila feedback-nya itu belum berubah, berarti belum dicek gitu ya, Pak? Untuk ngecek berubah atau enggaknya itu kalian perhatikan di update data terakhir ya. Kalau update data terakhirnya itu tanggal setelah kalian mengumpulkan, otomatis kan belum direvisi. Kan di bootnya itu saya tulis update data kan paling atas dia. Soalnya saya Oke, Pak. tulis Ya. update data tanggal 27, berarti saya terakhir koreksi itu tanggal 27, belum saya koreksi lagi. Artinya setelah yang mengumpulkan tanggal 27 itu belum dikoreksi. Kecuali kalau ada yang mengumpulkan setelah update data, sebelum update data tapi belum berubah nilainya, boleh konfirmasi ke saya. Artinya kelewatan ya. Jadi namanya manusia, mungkin kadang saya kelewatan karena harus ngoreksi banyak. Karena tiap kelas saya buat seperti ini. Tiap kelas dari semua yang saya ajar, jadi yang saya koreksi jadi lumayan banyak gitu. Jadi kalau kelewatan ya kemungkinan ada yang kelewat gitu. Saya MATLAB-nya masih belum bisa install, tapi saya nggak pakai Python Pak, pakai saya Octave, soalnya script-nya sama seperti MATLAB. Ya nggak apa-apa kalau pakai Octave, saya belum pernah pakai Octave sih. Ya nggak apa-apa kalau pakai Octave. Pakai bahasa pemrograman apapun boleh ya. Nah ini contoh tugas 3, jadi ini yang belum dikoreksi, ini belum saya kasih warna. Ini kan kelihatan dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini belum saya koreksi. Maaf, Pak, belum muncul, Pak. Masih ini di menu PP buat sharing materi, Pak. Oh, kayaknya loading karena saya pakai laptopnya agak ini ya, laptop lama, dan biasanya pakai PC. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk yang belum terdaftar di bot, silakan konfirmasi ke saya karena pendaftarannya sudah saya. Karena mungkin ada yang kehapus ya. Sebelumnya saya taruh karena sebelumnya database-nya itu saya taruh di RDP, ternyata RDP-nya hilang, nggak bisa diakses. Untung saya ada backup 2 atau 3 hari sebelumnya, jadi kemungkinan ada yang sudah daftar terus nggak bisa akses. Terus pendaftarannya juga saya
disable. Jadi kalau ada nomornya yang belum terdaftar di bot, silakan konfirmasi saja ke saya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, jadi tugas 4-nya silakan dikumpulkan. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Cukup, Pak. Ya, kalau ada yang ditanyakan mungkin kurang paham boleh ditanyakan di grup WhatsApp ya. Kalau merasa kurang paham juga saya cari referensi dulu ya. Itu sih sebenarnya kalau di pemrograman dasar itu deteksi kemunculan angka gitu ya. Kan ada di pemrograman dasar atau struktur data ya. Semuanya ada data metrik atau array sekian. Nah, angka 5 itu muncul berapa kali? Kalau enggak, biasanya ada nama, angka A-nya itu muncul berapa kali, A, I, U, E-nya muncul berapa kali. Kan biasanya ada tugas atau soal pemrograman seperti itu. Nah, itu tinggal diimplementasikan di datanya itu diganti dengan data pixel sih. Habis itu ditampilkan dalam histogram. Gambarannya sih seperti itu. Untuk menampilkan histogram secara manual. Saya kira cukup. Terima kasih ya untuk kehadirannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Iya, teman-teman. Ini saya nggak saya end meeting ya, jadi masih ada sejaman mungkin. Kalian boleh diskusi, gunakan untuk diskusi mungkin kalau ada yang ingin diskusi. Jadi saya live tapi nggak saya end. Itu saja sih.